Maulid Nabi itu adalah tradisi orang-orang Syiah yang dipakai oleh orang-orang NU. Dan ini dijelaskan langsung oleh Ketua PBNU, Syed Akil Siraj, dan oleh tokoh Syiah yang bernama Hussein Shahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Sapas. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Sapas akan mengajak kalian ngobrol. Dan ini adalah pembahasan yang sangat seru, teman-teman. Maulid Nabi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sejarah Maulid Nabi itu adalah sejarah yang sangat kelam. Dan itu banyak kontroversi hingga saat ini. Tapi teman-teman, saya mau bercerita dan mengubah pandangan teman-teman semuanya agar kita sebagai generasi itu tuh nggak ikut di dalam sebuah gejolak amarah atau emosional. Teman-teman ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang yang kita ketahui derajat atau posisi Maulid Nabi di dalam Islam itu emang nggak ada. Tanda kutip ya, emang nggak ada ya. Maulid Nabi itu emang nggak ada. Tapi teman-teman, lagi-lagi Maulid Nabi itu adalah tradisi. Dan tradisi itu tuh bisa dilakukan, bisa enggak. The point is, kalian mau yang mau melakukan, that's your choice ya. Itu adalah pilihan kalian. Dan kalian yang nggak mau ngelakuin itu adalah pilihan kalian juga. Sama-sama berada di atas jalan masing-masing. Tapi yang saya garis bawahi, poin saya pembahasan kali ini adalah ketika saya pernah berada di sebuah daerah, di daerah Cianjur ya, dekat daerah Nagrek pada saat itu. Ketika saya berada di sana, saya itu dikisahkan oleh teman saya, katanya dulu di sini nih ada yang berantem karena nggak ikut Maulid Nabi. Pokoknya bla 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 gitu, saya mendengar ceritanya ya. Dan saya melihat fenomena realnya adalah ketika saya berada di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan kalau masuknya, kalau nggak salah ya, Ciganjur. Tadi kan Cianjur, saya cuma dapat cerita. Nah ini di Ciganjur, sebuah daerah di Jakarta yang ini membuat saya kayak mereka ini kenapa sih gitu ya. Ciganjur itu masuk Jakarta tuh udah Depok ya. Pokoknya agak dalam gitu kalau dari Jakarta tuh, dari belakang taman taman hewan, kebun binatang Ragunan gitu kan, ada jalan belakang ke arah situ dalam lagi gitu ya. Saya pernah ke sana, terus saya pernah menginap di sana, terus kebetulan pada saat itu tuh Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah ketika saya berada di sana teman-teman, saya tuh kayak dibilangin, lu ikut gue aja, kata bapak itu. Di sini ada Maulid Nabinya, nanti kamu dapat bingkisan segala macem gitu. Ya udah gue ikut gitu ya. Terus ketika gue ikut, emang bener pas pulangnya itu tuh ada bingkisan gitu ya. Tapi terus ada yang bilang nih gini, kayak bilang gini katanya, kalau di ini katanya, kalau di sini katanya rugi nggak mengadakan Maulid Nabi. Karena kenapa? Kalau kalian nggak mengadakan Maulid Nabi, kalian nggak dapat bingkisan ini gitu. Mungkin itu celetukan, bikin ketawa mungkin ya. Tapi lagi-lagi yang saya garis bawahi adalah kebanggaan setiap golongan. Nah yang saya lihat di Indonesia itu teman-teman, orang yang melaksanakan Maulid Nabi bangga, orang yang tidak melaksanakan Maulid Nabi bangga. Yang menjadi konflik antara keduanya adalah mereka sama-sama tidak toleransi. Yang A mengatakan itu intoleran, yang B itu mengatakan intoleran. Karena pada saat ini tuh kita tuh krisis kemakluman. Gini, maksud gue tuh gini teman-teman. Kalau seumpamanya dari orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi, oke, itu adalah pilihan mereka. Tugas kita sebagai manusia adalah memanusiakan manusia. Maksudnya itu pilihan mereka, meskipun itu dari Syiah ya, meskipun tradisi itu dari Syiah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah pilihan mereka dan kita tetap bersaudara. Tapi untuk intens dekat menjadi sahabat itu nggak mungkin, karena ahli
bid'ah dan ahli sunnah itu nggak bakal bergabung, karena ulama-ulama mereka kayak ulama-ulama yang mengadakan kayak Syekh Said Akil Siraj itu juga mengakui bahwa tradisi Maulid Nabi itu adalah tradisi Syiah gitu ya. Terus lagi ada seorang Habib Hussein Sahab kalau nggak salah ya, dia juga mengatakan bahwa semua kegiatan yang ada di NU itu adalah warisan dari Syiah. Katanya kayak Maulid Nabi, ziarah kubur yang haul juga gitu. Terus lagi kayak sholawat rame-rame itu adalah tradisi-tradisi Syiah. Kalian tahu kan tradisi itu apa? Kebiasaan yang dibuat ya, bukan syariat. Jadi kalau kalian seumpamanya ketika ada orang yang menjelaskan, wih, Maulid Nabi itu bukan syariat Islam, itu adalah tradisi orang ini. Ketika sejarah dibukakan kepada kalian, kalian harus melek juga, jangan batu gitu ya, jangan dikit-dikit berdoa, dikit-dikit beda. Enggak, ini bukan masalah apa ya. Kalau kalian pengen yang seperti itu, oke, fine, kalian pilih jalan masing-masing. Tapi ketika ilmunya, pemahamannya dipaparkan, kalian jangan menolak kayak gitu. Dan orang-orang yang nggak mau melaksanakan Maulid Nabi juga nggak usah sensi ke orang yang melaksanakan Maulid Nabi, karena kita sesama manusia, masih tetap bersaudara gitu. Diibaratkan aja, Nabi Muhammad SAW tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani gitu ya. Dan orang-orang ahli kitab tetap bermuamalah di dalam segi kehidupan sehari-hari. Ini enggak teman-teman, efek enggak Maulid Nabi dan efek Maulid Nabi itu kayak musuhan banget yang gue lihat. Bagaimana coba generasi akan adem, generasi akan memiliki intensitas cinta kepada sesama manusia itu lebih besar kalau melihat tokoh agamanya aja berantem. Sering yang gue lihat itu kayak Pak Idrus Ramli gitu sama siapa tuh yang dulu tuh ada Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Mutakin kalau nggak salah, Zainal Abidin ya, itu kayak debat gitu. Oke, fine, itu adalah ilmu, tapi ketika sudah pisah mereka tuh tetap adem. Nah, pengikut-pengikutnya ketika sudah di luar debat itu masih tetap berantem. Dia bilangin Wahabi, yang Salafi dibilangin Wahabila, yang Salafi bilangin mereka ahlul bid'ah atau apa namanya kayak Syiah gitu. Emang kita feelnya emang kayak gitu sekarang tuh teman-teman. Gue kadang mikir kenapa orang-orang tokoh agama itu enggak mengatakan kepada masyarakatnya, ini memang bid'ah, ini memang tradisi dari Syiah, tapi kita untuk menghidupkan perayaan ini, untuk menghidupkan keceriaan kelahiran Nabi, kita tetap melaksanakan ini. Mungkin bagus untuk diberitakan seperti itu. Ini terkadang memutarbalikkan dalil, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan cerita-cerita untuk memanipulasi sesuatu yang itu memang tidak ada syariatnya gitu ya. Kadang sedihnya di situ teman-teman. Kenapa orang-orang yang sudah dianggap tokoh agama tapi masih aja kayak gitu ya? Apalagi orang-orang yang gak tokoh agama gitu, pasti kebiasaannya akan membawa emosi lebih besar daripada kemaluman dan berpikir. Nah, ini yang menjadi astagfirullah. Dan ini yang terkadang menjadi hal yang sangat momok banget teman-teman. Apalagi kita di era digital sekarang kan banyak sekali kajian-kajian yang dipelintir. Mungkin saya tadi mendapatkan video-video yang dipelintir atau nggak tahu yang dipotong, tapi dipotongnya itu tuh jelas sekali gitu kan. Kayak Habib Hasan Sahab bilang Wahabi, Salafi lah katanya yang akan memecah belah kita, katanya memecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah katanya. Kita dengan Syiah itu berteman. Semua kegiatan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah warisan-warisan atau yang diteruskan oleh orang-orang NU katanya. Jadi di sini saya cuma menggarisbawahi, ketika ilmu masuk kepada kalian wahai orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi, maka terimalah. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan Maulid Nabi, ketika kalian sudah tahu ilmunya, kalian sampaikan dengan benar-benar, nggak usah harus kayak mengintimidasi atau menghakimi. Karena kenapa?
Karena banyak sekali orang-orang yang terkadang terjebak dalam pikiran. Makanya ada timbul mantan Salafi, mantan NU. Itu sebenarnya orang-orang yang terjebak dalam pikiran. Kalau mereka benar dalam posisinya, mereka tidak akan ada mantan Salafi, mantan NU, tidak ada. Tapi itulah yang jadi permasalahan, itu adalah antara syariat digabungkan dengan organisasi, sehingga ada mantan-mantanan gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman, padahal nggak ada mantan-mantanan gitu ya, kayak mantan Salafi, mantan NU, kayak gitu. Padahal emang dasarnya kita beragama pada jalur yang sama, cuman karena ada organisasi tadi lah yang membuat kita lebih terpecah belah. Dan ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang saya katakan tentang Maulid Nabi adalah tradisi Syiah, itu bukan kata-kata saya, tapi kata-kata ulama atau tokoh agama, tokoh besar agama dari Nahdlatul Ulama NU sendiri. Plus dijelaskan langsung juga oleh orang tokohnya Syiah yang Husain Shahab tadi. Mungkin bisa bercermin dari sini teman-teman, bahwa terkadang kita hanya butuh saling memahami saja agar tidak terjadi perpecahan di antara kita, meskipun terlalu banyak perbedaan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.